Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Saya klik data saya pada My Dokumen ya. Ini file latihan, file AutoCAD latihan rumah 2D. Saya double klik dan dia menyala seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang pintu ganda ya, detail pintu ganda seperti ini, atau pintu 2 daun ya, atau pintu 2 daun, atau bisa juga disebut pintu kebaya. Atau kalau di Jawa biasa terkenal dengan istilah pintu kuku tarum ya. Perhatikan teman-teman, pintu ganda ini adalah pintu dengan 2 daun di tengah ya, seperti ini. Dia ada 2 daun dengan kusennya hanya 1 saja tapi besar. Ya, Anda perhatikan yang coklat muda ini yang dalam kotak merah itu adalah daun ya. Daun pintu ini adalah pintu sebelah kanan dan ini adalah pintu sebelah kiri, seperti itu ya. Dan ini adalah yang warna coklat tua itu adalah kusen ya. Perhatikan. Jadi kusennya itu berbentuk kayak huruf N ya, seperti huruf N. Itu teman-teman ya. Jadi dia dari start dari bawah sebelah kanan sini dia naik ke atas, belok ke kiri, kemudian turun lagi ke bawah ke sebelah kiri seperti itu ya. Nah, kemudian perhatikan teman-teman di sini ada kupingan ya. Ini adalah kupingan daripada kusen ya. Ini juga kupingan ya, kupingan. Untuk pintu ganda ini hanya 2 ya, atas kanan dan atas kiri seperti pada gambar yang kita lihat ini. Teman-teman perhatikan, di sini ada nilai 200 ya. Nilai 200 ini adalah ketinggian daripada daun pintu ya, dari garis merah sebelah bawah sampai garis merah sebelah atas. Jadi itu ketinggian daripada pintu. Daun pintunya saja ya. Kemudian di sini ada angka 6. Ya, angka 6 ini adalah ketebalan daripada kusen ya, kusen atas. Itu dari garis hijau ini sampai garis merah ini yaitu 6 cm ya, ketebalan kusen. Kemudian di sini ada angka 5 ya. Angka 5 ini adalah ukuran daripada kupingan ya, dari garis hijau ini ke ujung kupingan seperti itu ya, dari pangkal sampai ujung itu 5 cm. Untuk kupingan. Kupingan ini sebenarnya adalah satu kayu ya, satu kayu dengan kusen tengah ini. Ya, dia bergerak secara horizontal seperti itu ke arah kanan dan kiri ya. Dengan menonjol ya, dia menonjol 5 cm seperti itu. Kemudian di sini ada angka 6. Angka 6 ini adalah ketebalan daripada kusen secara vertikal ya, seperti itu. Ya, dari titik merah ini ke titik hijau ini ya, ke garis merah ini ke titik hijau seperti itu. Nah, ini tebalnya 6 cm seperti yang tercatat di atas. Kemudian di sini ada angka 70 ya. Angka 70 ini adalah lebar lunas pintu daun pintu sebelah kanan ya. Lebar lunas yaitu dari ujung titik biru ini ke ujung ke titik biru sebelah sini ya. Nah, atau dari ujung pintu ke ujung pintu ya, sebelah kanan dan sebelah kiri pada satu daun pintu. Pada satu daun pintu ya, yaitu 70 cm. Sama juga seperti di sini ya, karena daun pintunya ada 2, otomatis angka 70-nya juga ada 2 ya. Menunjukkan ukuran dari sebuah daun pintu dari ujung ke ujung ya, daun pintunya saja. Untuk satu daun pintu. Sedangkan yang di sini angka 6 ini adalah ketebalan kusen sebelah kiri ya, dari garis hijau ini ke garis merah ini ya. Seperti itu. Ini angkanya 6 ya, tebalnya ya, atau lebarnya 6 seperti itu kalau dilihat dari tampak depan. Kemudian di sini ada angka 5. Angka 5 ini adalah menonjolnya kupingan ya. Kupingan ini adalah satu kayu dengan kusen atas ini. Ya, dia terus melebihi seperti itu, yaitu sampai 5 cm ya. Nah, sedangkan ke bawah, jadi kupingan ini dari batas kusen ke kiri menonjolnya 5 cm, sedangkan arah vertikal ke bawah tetap 6 cm sama dengan ketebalan kusen ya. Paham? Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini adalah
gambar tanpa atas daripada pintu ganda atau pintu gandeng atau pintu bebaya ya. Ini adalah gambar tanpa atas seperti ini. Ada dua daun ya, satu sebelah kanan dan satu sebelah kiri, dan ada dua alur ya. Ada dua alur seperti ini. Dan di sini ada kusen sebelah kanan ya. Yang warna coklat tua ini adalah kusen sebelah kanan dengan ini kotaknya ya. Nah, lebarnya kotak adalah 12 cm dan ketebalannya 6 cm seperti ini. Nah, ini adalah 70 cm yang pertama ini adalah lebar daripada daun pintu ya. Seperti itu, daun pintu sebelah kanan, dan 70 cm yang sebelah kiri adalah lebar daun pintu sebelah kiri. Jadi pintu ini terlihat seakan-akan membuka ya, seperti membuka dari atas seperti itu. Dan ini adalah alurnya ya, seperti itu teman-teman. Alur putaran daripada daun pintu. Nah, ini sebelah kiri juga adalah kusen ya, kotak ini adalah kusen, kotak hijau yang titik, kotak biru yang titik-titik itu adalah kusen dengan lebar 12 cm dan tebal 6 cm ya, karena memang dia terbuat dari kayu, balok kayu dengan ukuran 6-12. Paham teman-teman ya? Teman-teman perhatikan, sekarang kita akan membuat detail tampak depan daripada pintu kebaya atau pintu gandeng atau pintu ganda seperti ini ya. Dan ini adalah tampak atas ya daripada pintu gandeng atau pintu kebaya atau pintu ganda, yang mana tampak atas ini telah kita buat pada video sebelumnya ya teman-teman ya. Kita langsung saja ke tampak depan seperti ini. Oke teman-teman, langkah pertama untuk membuat pintu gandeng seperti ini, buatlah dulu rektang ya. Ini tab draw dan ini rektang ya teman-teman ya. Ini tab draw dan ini rektang. Oke. Buatlah dulu dengan menggunakan rektang daun pintu satu saja. Ya, satu saja seperti garis merah yang titik-titik ini dengan ukuran ya 70 cm kali 200 cm seperti itu. Oke, kita praktekkan ya menggunakan rektang pada tab draw. Nah, ini dia rektang pada tab draw ya dengan rumus ya. Ukurannya tadi adalah 70 kali 200. Nah, perhatikan caranya pakai rumus ya. Add ukuran, koma ukuran, lalu enter. Klik icon rektang pada tab draw atau REC enter pada keyboard. Kemudian klik satu kali di layar, masukkan rumus, add ukuran, koma ukuran, lalu enter satu kali. Contohnya add 70,200 ya, lalu enter satu kali. Perhatikan, pada tab draw saya klik icon rektang seperti ini ya. Kemudian saya klik poin pertama, lalu saya perhatikan tulisan di bawah, saya masukkan rumus. Add 70, koma itu kali ya, tapi di AutoCAD lambangnya koma ya. 200 ya, seperti tercatat di bawah, lalu enter satu kali. Nah, ini dia ya. Ya teman-teman, ini kotaknya terlalu ke atas, kita pindahkan ke bawah dengan menggunakan icon move ya pada tab modify. Oke, paham? Nah, ini dia move ya, cara dua ya. Klik atau blok objek yang akan di move, kemudian klik icon move pada tab modify, kemudian klik objeknya dan klik ke tempat tujuan. Perhatikan, nah ini punya saya nih ortonya menyala ya teman-teman ya. Kalau orto menyala nanti move-nya tegak lurus ya. Jadi saya matikan aja supaya move-nya bisa bebas. Ortonya saya matikan supaya move-nya bebas ya. Oke, kemudian saya blok kotak ini ya. Kemudian pada tab modify saya klik icon move yang ini. Dan saya klik kotak ini dan saya pindahkan ke sini kira-kira seperti ini. Selesai. Oke teman-teman. Langkah berikutnya adalah kita mengcopy ya, mengcopy sejajar seperti itu.
Ya, ini adalah icon copy, ya, icon copy pada tab modify. Ya, ini dia copy cara 2 ya. Klik atau blok objek yang akan di copy, ya kotak tadi, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard, kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali, jika selesai enter atau escape. Catatan nyalakan ortho ya untuk tegak lurus. Teman-teman boleh menyalakan ortho, boleh mematikan ya dalam kasus ini. Paham dalam kasus ini ya, seperti itu. Jadi dalam kasus ini saya matikan saja karena saya pakai garis poin ya, titik poin, jadi tidak apa-apa. Orthonya saya matikan. Oke, saya copy ya, saya blok dulu objeknya seperti ini. Ya, setelah itu pada tab modify saya klik icon copy ya. Nah, ini dia. Perhatikan teman-teman, saya klik dari pojok sebelah kanan bawah, tambang endpoint kotak gitu ya. Saya klik, saya taruh di pojok sebelah kiri. Paham? Lambang endpoint kotak itu. Nah, seperti itu. Nah, ini akhiri perintah copy dengan enter atau escape pada keyboard. Selesai. Maka sekarang sudah ada 2 daun ya. Maka berikutnya adalah saya perhatikan ini di dalam daun pintu ini ada kotak kecil ya. Ada kotak seperti itu, ada 2 kotak ya. Kotak bawah dan kotak atas yang berwarna biru itu ya. Oke. Jarak antara kotak merah ini atau garis terluar daripada daun pintu ini dengan kotak yang ada di dalam adalah 8 cm ya. Jarak dari sini ke sini, nah itu 8 cm ya. Itu adalah bingkai. Sama ya, kanan kiri atas bawah sama 8 cm. Nah, ini kita offset ya, daun pintu ini kita offset dulu ke dalam. Dan daun pintu ini ukurannya 70 kali 200 ya, yaitu ukuran daripada garis merah pada gambar contoh di samping ya, seperti itu. Nah, ini kita offset ke dalam menggunakan perintah offset pada tab modify ya, yang ini dia. Perhatikan teman-teman, klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard, kemudian masukkan nilai 8 ya, seperti itu, kemudian enter satu kali, klik objek garis kotak daripada pintu terluar tadi, klik ke arah tujuan yaitu ke dalam ya. Jika sudah selesai enter atau escape. Perhatikan teman-teman, pada tab modify saya klik offset ya. Saya klik offset seperti ini, saya masukkan nilai 8 langsung ya. Itu. Kemudian saya enter satu kali. Kotak yang ini ya, kotak yang ini saya klik garisnya, kemudian saya klik ke dalam seperti itu. Ini hasilnya ya. Dan yang ini kotak ini saya klik ya, saya klik ke dalam seperti ini, maka ini hasilnya. Akhiri offset ini dengan enter atau escape pada keyboard. Selanjutnya itu barusan adalah garis yang ini ya, kotak yang sebelah luar bagian dalam ini, dan di dalamnya lagi masih ada kotak lagi ya. Oke, perhatikan jarak antara kotak ini dengan kotak ini itu 2 cm ya teman-teman ya, 2 cm ya, seperti itu. Nah, kita akan mengoffset lagi kotak yang di dalam ini dengan ke arah dalam ya, dengan jarak 2 cm ya. Ini adalah offset pada tab modify. Jadi sekarang nilainya berubah jadi 2 ya. Klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard, masukkan nilai 2, kemudian enter satu kali, kemudian klik objek garis yaitu kotak yang di dalam tadi, klik ke arah tujuan yaitu ke dalamnya lagi ya. Jika sudah selesai enter atau escape. Perhatikan teman-teman, pada tab modify saya klik icon offset ya, seperti itu. Pada tab modify saya klik icon offset, kemudian saya masukkan nilai 2 seperti ini ya, kemudian enter satu kali ya sampai kursor saya berbentuk kotak ya. Saya klik kotak dalam ini dan saya klik ke dalam seperti ini. Saya klik kotak dalam yang satunya dan saya klik ke dalam seperti ini. Oke, selesai ya. Jika selesai kita enter atau escape pada keyboard. Nah, perhatikan teman-teman.
Selanjutnya kita akan membuat kusen ya. Perhatikan kusen coklat ini ya. Kusen coklat ini di kanan dan di kiri dan di atas ada ya. Kanan kiri atas ada tapi di bawah tidak ada. Perhatikan. Di bawah tidak ada kusen ya. Hanya di kanan, atas dan kiri ya. Seperti itu. Nah, perhatikan teman-teman, tebal kusen atau jarak antara garis merah dengan garis hijau ujung kusen ini adalah 6 cm ya. Di atas 6 cm, di kanan 6 cm juga, dan di kiri juga 6 cm. Nah, berarti kita akan mengoffset ya sebuah kotak ya, atau bisa ujung daripada kotak-kotak ini ke arah luar 6 cm. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelumnya kita akan membuat dulu sebuah kotak besar yang mewakili semua seperti itu ya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Oke teman-teman, perhatikan ya. Nah, kita akan melakukan offset untuk pembuatan kusen ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Ini kotaknya ini kan masih satu-satu nih ya kan, kotak pintu ini. Yang ini sendiri, yang ini berdiri sendiri kan. Nah, ini sulit kalau di offset, kalau berdiri sendiri seperti ini ya. Yang sebelah kanan berdiri sendiri, yang sebelah kiri berdiri sendiri ya kan. Nah, oleh karena itu kita perlu bantuan rektang ya. Pada tab draw ini kita perlu bantuan rektang untuk membuat kotak satu mewakili semua. Untuk membuat kusen ya, paham? Jadi pada tab draw saya klik rektang seperti itu ya, kemudian saya klik dari pojok kiri atas contohnya pada lambang endpoint itu ya, saya tarik ke pojok kiri bawah ya, dari kedua pintu ini seperti itu ya, lambang endpoint kotak seperti itu saya klik. Nah perhatikan, nah ini jadi garis putus-putus itu adalah rektang yang saya buat barusan. Jadi satu buah rektang yang mewakili semua seperti itu teman-teman. Nah ini kemudian saya offset dengan nilai 6 ya. Pada tab modify ini offset yang ini. Oke. Nah sekarang kita mengoffset untuk kusen dengan nilai 6 ya teman-teman ya. Klik icon offset pada tab modify atau enter pada keyboard. Masukkan nilai 6. Kemudian enter satu kali. Kemudian klik lagi objek garis yang kotak yang rektang yang besar tadi itu ya. Klik ke arah tujuan offset yaitu keluar. Oke, tujuan offsetnya keluar. Jika sudah selesai ketik enter atau escape. Perhatikan pada tab modify saya klik icon offset ya. Nah seperti itu. Saya masukkan nilai offsetnya 6 seperti pada command line di bawah ya, 6. Kemudian enter satu kali dan kursor saya berbentuk kotak ya. Kemudian saya sentuh rektang yang di luar ya, kotak yang di luar sekali, yang besar itu yang mewakili semua itu saya klik dan saya klik keluar seperti ini. Nah itu ya, terbentuk seperti itu. Akhiri dengan enter atau escape pada keyboard. Teman-teman seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa di bawah tidak ada kusen ya. Di bawah pintu itu tidak ada kusen. Di bawah pintu tidak ada kusen ya, yang ada hanya kanan, kiri dan atas ya. Nah seperti itu. Nah, ini permasalahannya milik kita ini masih ada kusen nih di bawah nih. Nah, kita hilangkan ya kusennya ya. Kusen bawahnya saja yang kita hilangkan. Teman-teman, di sini ada construction line ya, garis bantu pada tab draw ya. Construction line garis bantu ya. Construction line pada tab draw. Nah, kita akan membuat construction line ya pada titik ini ya. Seperti itu dengan arah horizontal ya dan tegak lurus. Nah, karena tegak lurus maka saya nyalakan ortho ya, saya hidupkan ortho. Oke, langkah pertama saya hidupkan dulu ortho. Setelah ortho hidup, pada tab draw saya klik construction line. Seperti itu. Nah, kemudian saya klik, perhatikan di ujung daun pintu sebelah sini contohnya ya. Ke ujung daun pintu sebelah sini. Nah, kemudian enter atau escape pada keyboard ya. Nah, perhatikan inilah kelebihan, garis kelebihannya ya. Garis kelebihan ini bisa kita hapus dengan menggunakan trim. Ya, pada tab modify ya. Kita potong ya, menggunakan trim bisa. Atau bisa kita modifikasi ya.
Nah, perhatikan ortu saya masih menyala ya teman-teman, ortu saya masih hidup ya. Nah, kemudian saya blok atau saya klik garis paling luar ini, maka muncul kotak titik biru di kanan dan di kiri ya. Nah, titik birunya itu yang sebelah kanan saya klik, saya lepas ya, saya geser ke atas. Nah, saya paskan di garis bantu itu ya, tulisannya perpendikular seperti itu, saya klik. Nah ya, ingat ortu saya masih menyala ya. Nah, yang sebelah kiri saya klik titik birunya seperti itu, saya geser ke atas, saya paskan ke garis bantu saya ya. Nah, sampai dia posisi tegak lurus ya, tegak lurus, dia rata ke atas, ya vertikal ya, ada tulisan perpendikular di situ, saya klik. Nah, saya akhiri blok ini dengan tombol escape pada keyboard ya. Kemudian garis bantu yang panjang ini saya klik atau saya blok. Kemudian pada tab modify saya klik erase atau delete pada keyboard. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman perhatikan di sini dari gambar contoh ini ya. Sebelah kanannya ada kupingan ya. Nah, kanan atas. Dan kiri atas ada kupingan juga ya. Dan di bawah tidak ada, hanya ada di atas saja ya. Nah, teman-teman perhatikan. Ini dari garis terluar daripada kusen ini dia ke arah kanan 5 cm ya. Dan turun ke bawah itu 6 cm ya, sesuai dengan tebal kusen. Kemudian ke arah kiri 5 cm. Nah, sedangkan yang sebelah kiri demikian juga, dia dari ujung luar kusen itu dia lari ke arah kiri 5 cm, turun ke bawah 6 cm, dan ke kiri dan ke kanan bawah ya, di bawah tuh ke kanan dia 5 cm sama seperti lebar bagian atasnya. Oke teman-teman, untuk membuat kupingan seperti itu, saya pada tab draw itu menggunakan polyline ya. Untuk membuat kupingan seperti itu pada tab draw saya menggunakan polyline seperti ini ya. Nah, dan posisi ortu saya menyala. Posisi ortu saya hidup. Saya klik polyline pada tab draw. Ya, ini adalah pojok luar kusen ya. Saya klik di pojok paling atas itu ya. Kemudian saya tarik ke arah kanan, saya masukkan nilai 5 langsung ya. Dan enter satu kali, selesai. Kemudian saya tarik ke bawah ya. Saya masukkan nilai 6 ya tadi ya, ke bawah 6. Kemudian enter satu kali, selesai. Dan saya geser ke arah kiri. Nah, saya bisa masukkan nilai 5, lalu enter. Atau saya bisa klik saja di sini. Ya, tulisan perpendikular itu ya. Saya klik pas di garis ini. Lambang perpendikular seperti itu. Saya akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Nah, ini dia ya teman-teman ya, hasilnya ya. Nah, ini akan saya letakkan ke sebelah sini dengan menggunakan mirror. Ini adalah mirror pada tab modify ya. Nah, ini teman-teman mirror, perhatikan. Klik atau blok objek yang akan di mirror yaitu kupingan tadi sebelah kanan. Kemudian klik icon mirror pada tab modify atau MI enter pada keyboard. Klik di dua titik pada posisi mirror yaitu tengah-tengah daripada pintu tadi ya, pintu ganda tadi. Kemudian yaitu atas bawah atau kiri kanan, lalu enter satu kali, orto untuk tegak lurus. Oke, jadi ortonya harus menyala ya teman-teman ya. Dan milik saya ortonya masih menyala ya, paham? Milik saya ortonya masih menyala. Kalau punya teman-teman tidak menyala, nyalakan ya. Nah, kemudian saya blok kupingan ini seperti ini ya. Nah, sebelah kanan ini, terus pada tab modify saya klik icon mirror yang ini ya. Nah, seperti itu. Perhatikan tengah-tengah daripada pintu ini adalah garis ini. Ya, atau di kusen bisa juga lambang midpoint segitiga seperti itu ya. Atau di garis ini boleh juga ya, seperti itu. Midpoint ya, segitiga, klik. Tarik ke atas dan klik lagi. Ya. Nah, kemudian enter satu kali. Ini dia hasilnya ya. Oke, mantap. Ya teman-teman, itu dia cara membuat gambar tampak depan daripada pintu ganda atau pintu kebaya ya, atau pintu dua seperti itu, pintu dua daun ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pengukuran dan pewarnaan pada video-video berikutnya. Kita save project, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul key save ya, tulisan key save pada command line. Kita matikan AutoCAD-nya. Demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.